Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat dan saya hormati teman-teman media yang hari ini cukup ramai datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Yang saya hormati Kabid Penyidikan Bea Cukai Pak Tikno, yang saya hormati Kepala Balai POM Tangerang, yang saya hormati Pak Wakapolres, kemudian Pak Kasat Res Narkoba dan seluruh penyidik. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan perkara yang ditangani oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Baik rekan-rekan sekalian, nanti dalam rilis ini ada dua sesi. Pertama nanti akan saya paparkan terkait dengan secara umum ya pengungkapan kasus berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan zat etumidate. Kemudian yang kedua tentu saja teman-teman pasti akan banyak bertanya terkait dengan salah satu public figure, dan tentu nanti akan kami jelaskan setelah secara umum kami gambarkan terkait dengan pengungkapan kasus. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, perlu kami sampaikan bahwa dalam periode bulan Maret dan April 2025 Polres Bandara Soekarno-Hatta melalui Satres Narkoba berhasil melakukan pengungkapan perkara terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang terkait dengan zat etumidate. Dalam perkara ini ada 4 kasus atau 4 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta, di mana 3 perkara merupakan joint operation atau kerjasama antara Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Polres Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kemudian dari 4 perkara tersebut Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan penangkapan terhadap 7 tersangka. 7 tersangka itu terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki. 6 orang tersangka seperti yang tadi sudah ditampilkan di belakang itu telah dilakukan penahanan mulai dari waktu yang berbeda sejak bulan Maret ya. Dan kemudian 1 tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di ruang penyidikan Satres Narkoba. Dari 4 perkara yang kita terima dan kita tangani, kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa zat etumidate sebanyak 881 pieces cartridge. Ini merupakan cairan vape atau rokok elektrik yang kita duga ini sudah mulai banyak dan sudah mulai ramai dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Jakarta. Dan tentu saja teman-teman bertanya kenapa Polres Bandara? Karena kita tahu Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pintu masuk kedatangan dari luar negeri, dan semua barang bukti ini merupakan barang-barang yang didatangkan atau dibawa dari luar negeri. Ada yang dari Malaysia dan ada yang dari Thailand. Kemudian terhadap ke-7 tersangka yang sudah kita tetapkan ini, kita kenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Itu termaktub dalam pasal 435, dan kemudian di pasal 436 itu lebih jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan untuk mengedarkan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, itu yang kemudian dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, tentu Undang-Undang Kesehatan ini berbeda dengan Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dan ini yang kita kenakan adalah Undang-Undang Kesehatan terkait dengan memproduksi ataupun mengedarkan obat keras. Kenapa dia disebut obat keras? Tentu obat keras ini kita kategorikan sebagai obat
yang bisa dibeli, bisa dikonsumsi, bisa digunakan harus dengan menggunakan resep dokter. Jadi kalau tidak ada resep dokter, tentu ini adalah bagian dari peredaran yang ilegal dan tentu ancaman pidana yang seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian rekan-rekan wartawan kami sampaikan bahwa dari 881 pieces cartridge ini, kalau ini berhasil diedarkan atau dipasarkan atau diperjualbelikan ke masyarakat umum, itu dengan harga pasaran antara 3 juta sampai 4 juta. Jadi kalau rekan-rekan bisa melihat atau memiliki vape, itu ada cairan yang kemudian dipergunakan dalam rokok elektrik itu, itulah yang mungkin berisi kurang lebih sekitar 4 atau 5 ml cairan, itulah yang kemudian mengandung zat ethylmediate ini. Dengan nilai harga per cartridge sebesar 4 juta, maka nilai nominal yang bisa kita gagalkan dalam peredaran ini adalah kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Dan kita asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan ethylmediate ini sebanyak 3.600 orang. Itu gambaran secara umum dulu rekan-rekan. Kemudian yang kedua, kami akan sampaikan terkait dengan public figure yang mungkin dalam beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui. Rekan-rekan sekalian, dari 4 perkara yang kita tangani, ada satu perkara yang awalnya kita terima limpahan dari bea cukai, tepatnya di tanggal 13 Maret 2025. Pada saat itu, tugas piket bea cukai berkoordinasi dan melaporkan ke piket Satgas Narkoba bahwa ada mengamankan penumpang yang baru tiba dari Malaysia yang kemudian membawa zat ethylmediate tadi. Kemudian dari hasil pengembangan, dari hasil penyelidikan, penyidik Satres Narkoba berhasil menangkap tersangka pertama, inisial BTR. Ya. Dari tersangka BTR kemudian berkembang kepada tersangka kedua, seorang perempuan inisial ER, 34 tahun. BTR inilah yang yang membawa masuk barang dari luar negeri yang kemudian diamankan oleh bea cukai. Kemudian dari hasil pengembangan BTR dilakukan pengembangan terhadap ER. Dari keterangan kedua tersangka inilah kemudian muncul nama JF yang dari hasil keterangan itu memiliki peran untuk pertama membuat WhatsApp group. Jadi mereka membuat WhatsApp group yang berisi para tersangka ER, JF, dan TBR dan TBR tadi. Disitulah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang cartridge ini atau ethylmediate ini bisa masuk. Tentu menjadi pertanyaan, barang ethylmediate ini berasal dari mana? Dari pengembangan kedua tersangka, kemudian kita berhasil melakukan penangkapan tersangka ketiga dengan inisial EDS. Jadi awalnya EDS ini berada di luar negeri, tepatnya di Thailand, dan dari pemeriksaan yang kita lakukan di dalam WhatsApp group, ternyata EDS ini juga masuk atau ikut menjadi anggota grup. Jadi ada 4 orang yang masuk dalam grup itu, inisial TBR, ER, EDS, dan JF. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang bukti digital yang kita sita dari para tersangka, itu terlihat bahwa yang membuat grup WhatsApp ini dengan inisial WhatsApp grup berangkat ini adalah JF.
Di dalam grup inilah kemudian dilakukan proses untuk membahas dan mengatur Jat Etimedet ini dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian disitulah diatur dan disiapkan tiket untuk keberangkatan dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian dalam grup itu JF juga memberikan informasi terkait dengan tempat penginapan atau hotel di Kuala Lumpur. Kemudian dalam proses membawa ke Jakarta, JF juga melakukan pengawasan dan pengontrolan, karena memang di awal masuknya barang ini awalnya sempat dilakukan oleh pemeriksaan secara detail oleh Bea Cukai, dan kemudian ada komunikasi di dalam grup ini bahwa barang atau Jat Etimedet ini akan diurus sehingga untuk bisa dikeluarkan. Sehingga kemudian pada saat Bea Cukai melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa cairan tersebut mengandung Jat Etimedet. Nanti mungkin dari teman-teman Kepala Balai POM akan menjelaskan lebih detail terkait dengan Jat Etimedet tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil proses penangkapan tersangka pertama, tersangka kedua, tersangka ketiga, JF ini di tanggal 17 April sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ini yang kemudian teman-teman pernah menanyakan apakah ditangkap di tanggal tersebut. Kami sampaikan bahwa di tanggal 17 April JF ini datang memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kemudian dalam prosesnya 3 orang tersangka yang berkas perkaranya terpisah, ini kemudian kita kirim ke jaksa penuntut umum. Kemudian ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lengkapi, diantaranya konfrontir antara ketiga tersangka dengan JF. Kemudian dari alat bukti yang kita terima dari pemeriksaan digital forensik dan pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan zat yang dikandung oleh zat di dalam etimedet tersebut, maka per tanggal 3 hari Sabtu, tanggal 4 ya, tanggal 3 Mei 2025, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satres Narkoba, tersangka JF ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang Kesehatan. Kemudian rekan-rekan sekalian, penangkapan terhadap JF dilakukan pada hari Minggu kemarin, semalam. Tepatnya kurang lebih antara pukul 6 sore sampai 7 di daerah Bintaro, dan yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa penjelasan dari pengacara bahwa setelah tanggal 17 yang bersangkutan juga kita sampaikan untuk datang memenuhi panggilan. Saat itu pengacara menyampaikan bahwa saudara JF ini sedang mengalami gangguan kesehatan dengan melampirkan surat keterangan dokter, dan memang dari hasil pada saat penyidik melakukan menjemput tersangka dari Serpong, dari kondisi kesehatan, dari kondisi yang bersangkutan memang terlihat masih dalam kondisi yang kurang sehat, tetapi yang bersangkutan kooperatif untuk memberikan keterangan kepada penyidik, dan kita masih memiliki waktu sampai jam 7 malam hari ini untuk mengambil keputusan apakah terhadap JF ini apakah dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan, tentu dengan mempertimbangkan segala aspek, ya, dengan mempertimbangkan segala aspek. Kami tadi juga tidak membawa yang bersangkutan ke sini karena memang dari kondisi fisik saudara JF ini masih harus melakukan
belum boleh bergerak, belum boleh banyak beraktivitas, sehingga dengan kondisi dan aspek kemanusiaan, Saudara Jeff belum bisa kami hadirkan, dan mungkin teman-teman melalui humas tadi sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat ini berada di ruang pemeriksaan di Satres Narkoba di lantai 4 dan masih melakukan memberikan keterangan kepada penyidik. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Nanti hal-hal yang lebih ingin tanyakan, kami berikan waktu untuk tanya jawab kepada Pak Kasat Narkoba. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Badan POM Kota Tangerang. Tidak tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami sampaikan dari Balai POM Tangerang adalah mengapresiasi kinerja Polres Bandara Soekarno-Hatta yang telah berkolaborasi dengan Bea Cukai, dan yang perlu disampaikan juga bahwasanya zat etomidate ini merupakan kategori obat keras yang fungsinya itu adalah sebagai anestesi ataupun bahasa sederhananya adalah obat bius. Jadi ini adalah sebuah penyalahgunaan obat bius yang harusnya dalam praktek penggunaannya dalam dunia medis adalah dengan pengawasan tenaga ahli yang memiliki keterampilan, yang memiliki kewenangan. Akan tetapi dalam penggunaannya, dalam penyalahgunaan terkait vape ini, tentu saja hal ini membahayakan kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya ingin kami sampaikan bahwasanya obat keras sekali lagi tidak boleh digunakan tanpa resep dokter. Dan etomidate ini selaku anestesi bekerja dalam sistem saraf pusat, sehingga dalam penggunaannya yang tidak sesuai ketentuan, yang melebihi dosis ataupun tidak sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan dapat membahayakan keselamatan jiwa yang mengkonsumsinya. Demikian sedikit tambahan dan tanggapan dari Balai POM Tangerang. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Wakapolres, Pak Kasat Res Narkoba, Pak Kepala Balai Badan POM, dan rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan dalam kesempatan ini, di awal tahun 2025 ini Bea Cukai Soekarno-Hatta aktif melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang membawa vape atau pouch atau cartridge. Awal tahun ini adalah beberapa penumpang kita dapati membawa vape atau pouch yang mengandung cairan ganja. Nah, kemudian setiap temuan narkoba itu kita serah terimakan, kita limpahkan, kita kerjasamakan dengan teman-teman Polri, baik itu Polres Bandara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nah, di Maret dan April kami mendapati penumpang membawa pot berisi cairan yang kita identifikasi dengan alat dan laboratorium kami adalah mengandung etomidate. Kemudian dari situ kita kerjasamakan, kita join operasi dengan teman-teman Polres Bandara. Nah, sampai dengan saat ini ada 3 dan 4 kasus yang kita sampaikan kepada Polres Bandara dan diproses sampai dengan pemberkasan dan penyidikan dengan Undang-Undang Kesehatan. Bea Cukai Soekarno-Hatta senantiasa mendukung dan support terhadap upaya pemberantasan dan minimalisir terhadap efek penggunaan narkoba dan zat-zat yang berbahaya termasuk obat keras yang membahayakan dan penggunaannya membahayakan kesehatan masyarakat. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan dan seluruh masyarakat untuk senantiasa mensupport upaya-upaya kami dan pihak-pihak Polri, TNI, dan BNN
untuk selalu memberantas peredaran narkoba dan zat-zat berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya adalah laporan pelaksanaan tugas dari Kasatgas Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Kabid Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai Soekarno-Hatta, Bapak Kepala Bepom Tangerang yang kami hormati, dan serta rekan-rekan yang kami hormati semuanya di press conference ini. Jadi pada sore hari ini, seiringan dengan press release yang kami lakukan pada sore hari ini merupakan salah satu bukti komitmen antara Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta bahwa memang kami serius dan berkomitmen dalam menangani kasus narkoba yang beredar di wilayah daerah kami. Ini terbukti terlihat dari kuantitas dan betapa jaringannya semua terungkap. Jika dilihat seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kapolres sebelumnya, bahwa di depan kita dalam jangka waktu 2 bulan itu terungkap ada 881 piece cartridge vape yang berisi etomidate. Di mana vape ini sendiri merupakan suatu hal yang tren baru di kalangan masyarakat. Beserta press release ini juga dapat menjadi sosialisasi bagi kita semua bahwa memang ada narkoba jenis baru, yaitu dalam bentuk vape, dan memang berbahaya bagi kesehatan kita, agar dapat menjadi atensi. Dan salah satu kasusnya merupakan yang melibatkan public figure yang berinisial JF, yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di atas. Di mana untuk laporan singkat adalah pada kita menerima laporan yaitu pada tanggal 13 Maret kita mendapatkan serahan dari rekan-rekan kita dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan setelah itu kita melaksanakan joint operation sehingga pada tanggal 14 Maret itu kita berhasil, yaitu besoknya itu kita berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki atas inisial BTR, itu pada jam 1 subuh. Lalu kita melakukan pengembangan lagi, itu lokasi penangkapannya di Makassar. Lalu kita melakukan penangkapan lagi, pengembangan lagi terhadap ER, itu jam 2 subuh di Makassar juga. Dan kami setelah melakukan pendalaman interogasi, ternyata vape ini didapatkan dari seorang yang berinisial EDS. EDS ini merupakan seseorang yang memang sudah menjadi radar di kalangan kepolisian dan bea cukai, di mana memang dia ini kerap kali memasukkan narkotika jenis vape ini ke wilayah Indonesia, itu dari Thailand maupun dari Malaysia. Dan ketika kita mengamankan BTR dan ER ini, memang dia tidak serta-merta langsung mengakui bahwa siapa identitas dan sebagainya. Mereka menutupi. Akan tetapi atas dasar hasil analisa IT dan tracking, kita berhasil mengamankan dan berhasil mengidentifikasi bahwa EDS ini merupakan seorang warga Indonesia yang sudah cukup lama berdomisili di Thailand, dan dia juga memiliki jaringan narkoba yang banyak di Thailand dan di Malaysia. Lalu setelah kita identifikasi dia pulang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Maret kita berhasil mengamankan yang bersangkutan di Jakarta Selatan. Dan ketika kita amankan, kita menemukan barang bukti lain, yaitu 40 pieces cartridge vape yang berisikan etomidate. Lalu setelah itu kita melakukan pendalaman, kita melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka serta alat bukti lainnya, dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi, tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang
kami lakukan pemeriksaan. Adapun untuk peran-peran yang dari 4 orang ini adalah untuk BTR sendiri adalah orang yang itu pertama kali kita amankan adalah orang yang menjadi kurir yang membawa cartridge vape yang berisikan obat keras ini dari Malaysia Kuala Lumpur ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ER, di mana ER ini merupakan orang yang menyuruh BTR untuk pergi menjemput vape yang berisikan obat keras ini, dan juga dia berkoordinasi dengan para tersangka lainnya. Lalu ada saudara EDS. EDS ini merupakan seseorang yang seperti saya jelaskan tadi, dia adalah yang memang menyambung ke banyak bandar di Thailand dan Malaysia. Dalam hal ini dia yang berkomunikasi aktif dengan bandarnya yang ada di Malaysia, lalu dia yang memungkinkan kurir tersebut bisa bertemu dengan bandar di Kuala Lumpur. Lalu untuk yang terakhir yang kita tetapkan sebagai JF, untuk perannya adalah yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya yaitu EDS dalam pembawaan cartridge spot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 spot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 spot yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge spotnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Dan mungkin untuk laporan singkat kronologi kejadian mungkin berikut dapat kami sampaikan, dan kami tidak henti-hentinya untuk terus berusaha agar memberantas narkoba, dan kami yakinkan bahwa ini tidak akan menjadi yang terakhir bagi kita, tapi kita akan terus memberantas narkoba sehingga kita bisa menyelamatkan negara ini. Baik, mungkin demikian. Terima kasih.